puasa itu bukan alasan buat riding sembarangan, bro. Justru di bulan Ramadan, kita harus makin hati-hati. Jalanan makin rame, banyak yang buru-buru pas buka. Dan bisa aja ngantuk karena belum makan seharian. Nah, di video ini gue, Rider 24 Balikpapan, bakal kasih lo tips biar tetap aman riding meski lagi puasa. Mulai dari cara biar nggak gampang lemes, trik supaya tetap fokus, sampai kebiasaan yang harus dihindari. Jadi, kalau lo sering naik motor pas Ramadan, wajib tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan video terbaru dari Rider 24 Balikpapan. Gas, kita bahas bareng! Nah, pertama-tama yang harus lo perhatiin adalah kondisi fisik. Puasa bikin kita nggak makan dan minum seharian. Otomatis energi lebih cepat habis. Makanya, penting banget buat sahur dengan makanan yang bergizi. Pilih makanan tinggi protein dan karbohidrat kompleks biar energi tahan lama. Hindari makanan yang terlalu manis atau berminyak karena bikin cepat haus dan lemes. Selain itu, minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka biar tubuh tetap terhidrasi. Kalau lo gampang ngantuk di siang hari, coba istirahat sejenak sebelum riding. Jangan maksain kalau badan udah terlalu capek. Yang kedua, jaga kecepatan dan jangan tergoda buat kebut-kebutan. Gua paham, kadang kita buru-buru mau sampai tujuan, apalagi pas udah dekat waktu buka. Tapi justru di jam-jam itu, jalanan bisa lebih berbahaya. Banyak orang yang buru-buru, lalu lintas makin padat, dan konsentrasi bisa menurun karena efek puasa. Selalu ingat buat jaga jarak aman. Jangan riding agresif, dan waspada sama pengendara lain yang mungkin kurang fokus. Kalau memang harus buru-buru, lebih baik atur waktu perjalanan dengan baik dari awal supaya nggak perlu ngebut di jalan. Ketiga, hati-hati sama microslip. Ini sering kejadian. Apalagi kalau riding di siang atau sore hari, pas energi mulai habis. Microslip adalah kondisi di mana lo tiba-tiba tertidur dalam hitungan detik tanpa sadar. Bahayanya, kalau ini terjadi saat lo lagi riding, bisa fatal akibatnya. Cara menghindarinya adalah dengan istirahat cukup sebelum berkendara. Jangan riding terlalu lama tanpa jeda. Dan kalau mulai merasa ngantuk, lebih baik berhenti sejenak buat istirahat. Kalau lo harus riding jauh, coba cari tempat buat istirahat sebentar sebelum lanjut perjalanan. Selanjutnya, waspada sama perubahan kondisi jalan. Di bulan Ramadan, sering ada pedagang dadakan di pinggir jalan, orang yang tiba-tiba berhenti buat beli takjil, atau pengguna jalan yang mendadak ngerem tanpa tanda. Makanya, penting buat selalu fokus dan siap menghadapi situasi tak terduga. Pastikan juga lampu dan rem motor lo dalam kondisi baik, karena lo bakal sering ketemu situasi yang butuh refleks cepat. Oh iya, buat lo yang sering riding pas jam berbuka, ada baiknya siapin air minum atau kurma di jok motor. Jadi kalau lo masih di jalan pas azan maghrib, lo bisa buka puasa dulu dengan yang ringan sebelum lanjut perjalanan. Ini penting biar lo tetap punya energi dan gak riding dalam kondisi lapar banget yang bisa bikin kurang fokus. Terakhir, tetap utamakan safety riding. Pastikan lo pakai perlengkapan yang lengkap, mulai dari helm SNA, jaket, sarung tangan, sampai sepatu. Jangan lupa cek kondisi motor sebelum berangkat, terutama rem, ban, dan lampu. Bulan puasa bukan alasan buat lupain keselamatan. Justru di momen ini, kita harus lebih sabar dan lebih peduli sama diri sendiri dan orang lain di jalan. Selain itu, ada satu hal yang sering kejadian pas bulan puasa, emosi di jalanan. Karena lapar dan haus, orang jadi gampang terpancing. Apalagi kalau kena macet atau ada pengendara lain yang ugal-ugalan. Nah, di momen kayak gini, sabar adalah kunci. Gua paham banget, kadang ada aja yang motong jalan sembarangan atau ngerem mendadak tanpa kasih tanda. Tapi, daripada emosi dan terpancing buat marah, mending tarik napas, tahan diri, dan fokus ke perjalanan lu sendiri. Ramadan ini momen yang pas buat melatih kesabaran, termasuk di jalan raya. Gue juga sering lihat kejadian yang sebenarnya bisa dihindari. Kayak orang yang buru-buru karena takut telat buka puasa, terus malah nyalip sembarangan, dan akhirnya jatuh. Ada juga yang terlalu maksa riding jauh,
Padahal kondisi badan udah nggak fit, ujung-ujungnya kena masalah di jalan. Makanya penting buat tahu batas diri. Kalau lo ngerasa badan udah lemes banget atau mulai pusing, lebih baik cari tempat istirahat sebentar daripada maksa riding terus. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Nah, satu hal lagi yang seru pas Ramadan adalah suasana jalanan yang beda dari biasanya. Kalau lo riding sore, pasti sering lihat banyak orang keluar buat ngabuburit. Jalanan rame sama pedagang takjil dan vibes kota yang lebih hidup. Ini bisa jadi momen seru buat lo nikmati perjalanan, tapi juga harus lebih waspada. Banyak orang yang tiba-tiba berhenti buat beli makanan. Anak-anak yang lari-larian di pinggir jalan. Sampai kendaraan yang asal belok tanpa kasih tanda. Jadi, pastikan lo tetap jaga jarak aman dan selalu waspada dengan sekitar. Buat lo yang sering night ride setelah taraweh, suasana malam Ramadan juga punya daya tarik tersendiri. Udara lebih sejuk, jalanan lebih lengang, dan banyak tempat yang tetap ramai sampai larut malam. Tapi ingat, jangan sampai karena suasana yang nyaman lo jadi lupa sama aturan berkendara. Gunakan perlengkapan lengkap. Pastikan lampu motor lo berfungsi dengan baik. Dan hindari riding sendirian di tempat sepi yang rawan bahaya. Kalau bisa, riding bareng teman biar lebih aman dan seru. Gue juga pengen ingetin soal pentingnya berbagi di jalan. Ramadan ini momen yang tepat buat kita lebih peduli sama sesama. Kalau lo punya rezeki lebih, gak ada salahnya bawa beberapa bungkus takjil buat dibagiin ke orang-orang yang masih di jalan saat azan maghrib. Bisa ke pengendara lain, tukang ojek online, atau siapa aja yang lagi butuh. Nggak perlu banyak, yang penting niatnya buat berbagi. Selain dapat pahala, lo juga bakal ngerasain kebahagiaan tersendiri karena bisa bantu orang lain. Ngomongin soal riding di bulan puasa, gue juga sering dapat pertanyaan dari kalian di kolom komentar dan DM Instagram. Jadi di bagian ini gue bakal jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain. Pertanyaan pertama, Bang, kalau riding jauh pas puasa, gimana biar gak gampang capek? Jawabannya, selain jaga pola makan pas sahur dan berbuka, lo juga harus atur ritme perjalanan. Jangan riding terus-menerus tanpa istirahat. Setiap 1-2 jam, usahakan berhenti sebentar buat stretching atau sekadar duduk santai biar badan gak kaku. Selain itu, jangan lupa pakai riding gear yang nyaman, jaket yang adem, sarung tangan yang pas, dan helm yang ventilasinya bagus. Bisa bikin perjalanan lebih nyaman. Pertanyaan kedua, Bang, riding sore pas ngabuburit itu aman nggak? Sebenarnya aman. Aman aja asal lo tetap waspada. Justru ini momen yang seru karena jalanan lebih rame, banyak orang jualan takjil, dan suasananya beda dari biasanya. Tapi yang harus diwaspadai adalah pengendara lain yang kadang nggak sabaran, suka berhenti mendadak, atau nyelonong tanpa lihat sekitar. Jadi, jangan kebut-kebutan dan selalu siap buat ngerem mendadak kalau tiba-tiba ada orang nyebrang atau kendaraan berhenti di depan lo. Pertanyaan ketiga, Bang, kalau riding malam setelah taraweh, ada tips biar lebih aman? Tips utama, pastikan motor lo dalam kondisi prima, terutama lampu depan dan belakang. Jangan riding ke tempat yang sepi sendirian. Kalau bisa ajak teman biar lebih aman. Pakai jaket yang ada reflektornya atau tambahin stiker reflektif di motor biar lebih kelihatan sama pengendara lain. Kalau lo punya pertanyaan lain soal riding di bulan Ramadan, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu di video selanjutnya gue bisa bahas lebih dalam. Gue juga mau cerita sedikit pengalaman pribadi gue pas riding di bulan puasa. Pernah suatu waktu gue riding jauh keluar kota, berangkat pagi dan pulang sore pas menjelang buka. Awalnya aman, tapi makin sore badan mulai lemes dan fokus mulai menurun. Sampai akhirnya gue hampir kena microslip pas di jalan lurus yang sepi. Untungnya gue sadar sebelum kejadian yang gak diinginkan. Dari situ gue belajar kalau riding jauh pas puasa itu harus bener-bener siapin kondisi fisik dan mental. Jangan maksain kalau badan udah mulai lelah. Dari pengalaman itu, sekarang gue selalu bawa air mineral dan kurma di jok motor. Jadi kalau lagi di jalan pas maghrib dan belum nemu tempat buka, gue bisa buka puasa dulu sebentar sebelum lanjut perjalanan. Ini hal kecil,
tapi sangat ngebantu biar tetap fokus dan gak riding dalam kondisi perut kosong banget. Jadi buat lo yang sering riding sore, gue saranin coba trik ini. Jadi, itulah tips dan pengalaman gue soal riding di bulan puasa. Gue harap video ini bisa bermanfaat buat lo yang tetap aktif naik motor selama Ramadan. Jangan lupa buat share pengalaman lo di kolom komentar. Gue bakal baca dan mungkin bakal bahas di video berikutnya. Karena masih ada sisa video, gue pengen bahas juga tips singkat mengatasi motor mogok saat puasa. Bro, lo pasti pernah ngalamin momen apes. Lagi enak-enaknya riding di bulan puasa, tiba-tiba motor mogok di tengah jalan. Udah lapar, haus, ditambah motor nggak mau nyala. Bisa bikin mental down banget. Nah, di bagian ini gue bakal kasih lo beberapa tips singkat biar lo nggak panik kalau kejadian ini menimpa lo pas puasa. Pertama, cek bahan bakar. Kedengarannya sepele, tapi jangan anggap remeh. Kadang kita terlalu fokus di perjalanan sampai lupa ngecek bensin. Kalau motor lo mogok tiba-tiba, coba lihat indikator bensin dulu. Kalau habis, jangan panik. Coba cari pom bensin terdekat atau beli bensin eceran. Tapi kalau lo lagi di daerah sepi, sebaiknya dorong motor ke tempat yang lebih ramai sebelum cari bantuan. Kedua, periksa busi dan kelistrikan. Kalau bensin aman, tapi motor tetap nggak mau nyala, kemungkinan masalah ada di busi atau sistem kelistrikan. Cabut busi, bersihin pakai lap kering atau amplas halus, lalu coba pasang lagi. Kalau tetap nggak nyala, cek apakah kabel aki atau sambungan kelistrikan ada yang longgar. Ini penting, karena kalau kelistrikan bermasalah, motor lo nggak akan bisa dinyalain meski bensinnya penuh. Ketiga, pastikan karburator atau injeksi nggak tersumbat. Buat lo yang pakai motor karburator, coba buka saluran bensin dan lihat apakah ada kotoran yang nyumbat. Sedangkan buat motor injeksi, kalau mogok tiba-tiba dan nggak ada respon sama sekali, kemungkinan pompa bensinnya bermasalah. Solusi daruratnya, coba matiin motor sebentar, kasih waktu beberapa menit, lalu nyalain lagi. Kalau masih nggak bisa, sebaiknya panggil bengkel atau jasa derek. Keempat, jangan maksain diri, cari tempat berteduh. Kalau lu udah coba berbagai cara tapi motor tetap nggak mau nyala, jangan maksa dorong jauh-jauh. Apalagi kalau kondisi badan udah lemes karena puasa. Lebih baik cari tempat teduh, istirahat sebentar, dan cari bengkel terdekat lewat HP. Sekarang banyak bengkel online yang bisa lo panggil langsung ke lokasi lo. Jangan ragu buat minta bantuan ke pengendara lain atau warga sekitar. Mereka pasti paham kondisi lo yang lagi puasa. Kelima, selalu siapkan peralatan darurat biar nggak kejadian lagi di masa depan. Selalu siapkan toolkit sederhana di jok motor. Setidaknya bawa busi cadangan, obeng, kunci pas, dan senter kecil. Ini bisa ngebantu lo buat perbaikan ringan di jalan. Selain itu, selalu cek kondisi motor sebelum berangkat, terutama kalau lo mau riding jauh pas puasa. Jadi intinya, kalau motor mogok pas puasa, tetap tenang, cek penyebabnya, dan jangan ragu buat cari bantuan kalau memang nggak bisa diperbaiki sendiri. Jangan sampai gara-gara motor mogok, puasa lo malah jadi tambah berat. Oke bro, segitu dulu yang gue bahas di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk lo semua. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel Rider 24 Balikpapan, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di next video. Selamat menjalankan ibadah puasa, stay safe, taati peraturan lalu lintas, dan bye!